Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika sambungan dari minggu yang lalu. Pelajarannya masih sama, yaitu tentang bilangan bulat, tapi judulnya berbeda. Operasi hitung bilangan bulat. Pertama-tama, Ibu mau mengingatkan kembali, operasi hitung itu ada 4. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Di antara 4 ini, siapa yang paling kuat? Yang paling kuat adalah kali dan bagi. Baru kemudian disusul oleh tambah dan kurang. Oke, yang pertama kita akan belajar penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan dilambangkan dengan tanda tambah seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan belajar penjumlahan antara bilangan positif dan bilangan positif. Ibu singkat seperti ini ya. Contoh pertama adalah 4 ditambah 5. Nah, di sini Ibu contohkan bilangannya yang halus-halus aja dulu, yang penting paham konsepnya. Tadi kan judulnya bilangan positif dan positif. Kita belajar menjumlahkan. Ini adalah bilangan positif 4 dan ini adalah bilangan positif 5. Bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Seperti biasa, 4 tambah 5 sama dengan 9. Iya, kita tulis 9. Nah, contoh nomor 2. Nah, Ibu ganali angkanya sedikit lah. 37 ditambah 49. Masih bilangan positif dan positif. Oke. Mudah-mudahan masih ingat caranya menjumlah lah. Ini mungkin pelajaran dari kelas sebelum-sebelumnya. Ibu coret di sini. 37 tambah 49. 7 tambah 9, 16. Tulis 6, tahan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Maka jawabannya 86. Kita lanjut ke soal nomor 3. 1204 ditambah 376. Positif ditambah positif, tadi hasilnya tetap positif. Oke, kita tambahkan sama-sama. Anggap ini adalah kertas coretan Ibu. 1204 ditambah 376. Kenapa Ibu olahkan tambahannya segala kayak ini? Kalau ada yang kada ingat, kalau urusan ke sekolah jarhen kada ingat menambahkan 4 tambah 6 dari belakang lah 10, terus 0 tahan 1. 1 tambah 0 1, 1 tambah 7 8. 2 tambah 3 5. Satunya turun. 1580. Kita tulis di sini. 1580. Jadi kesimpulannya, apabila bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Selanjutnya, yaitu bagaimana jika penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contoh nomor 1, negatif 4 ditambah negatif 5. Oke, di sini kenapa penulisannya negatif 5 ini ditanda kurung? Karena tetamu tanda tetamu tanda operasi hitungnya tambah lawan kurang. Nah kalau kita kayak ini, kada pakai tanda kurung, otomatis tambah lawan kurangnya tetamu, kada boleh, karena berkelahi ya uang. Kada begaya aja Nah, kada boleh tetamu tanda, makanya dikurungi. Nah, dikurunginya kayak ini. Nah, karena di soal lain kayak itu juga, kada boleh tetamu tanda, harus dikurungi. Oke, di sini soalnya sama. Nah, di sini tadi 4 tambah 5, positif lawan positif 9. Kalau di sini negatif 4 ditambah negatif 5, negatif lawan negatif. Jawabannya pasti negatif. Nah, tetap negatif, 4 tambah 5-nya 9. Negatif itu bisa juga dianalogikan atau disamakan lawan hutang. Ibaratnya berhutang 4 biji permen, bertambah pulang hutang 5 biji permen, maka tetap berhutang kalau berhutangnya jadi 9 biji permen. Lanjut contoh soal nomor 2. Nah, negatif 2 ditambah negatif 1. Ingat, kalau penjumlahan negatif lawan negatif hasilnya pasti negatif. Angkanya ditambahkan 2 tambah 1, 3. Tapi jangan tengah dihilang negatifnya, karena negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif. Sama tadi kalau disamakan lawan hutang tadi. Bahutang 2 biji hintalu. Bertambah pulang hutangnya sebiji hintalu. Bebanyak kalau hutangnya jadi 3. Negatifnya masih berhutang, hutang hintalunya jadi 3. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Negatif 65 ditambah negatif 76. Nah, ingat, penulisannya harus di dalam kurung kalau tetamu tanda, supaya inya kada bakal hijar kita tadi. Lanjut. Negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif. Kita tulis dulu negatifnya supaya tetap ingat. 65 tambahkan 76 di lain. Nah, Ibu menghitung kada pakai kalkulator, jadi buhan pian
Mudah-mudahan meskipun ibu kada melihat, kalau di kelas kan otomatis kita kada boleh pakai kalkulator. Di rumah gen usahakan jangan pakai kalkulator juga, supaya pintar berhitung, supaya bisa. Pakai kalkulator sia-sia kita berhitung kayak ini belajar. 5 tambah 6 11, tulis selalu tahan 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14. Nah jawabannya negatif 141. Next, contoh nomor 4. Negatif 1024 ditambah negatif 512. Ingat, kalau positif tambah positif hasilnya pasti positif, maka negatif tambah negatif hasilnya pasti negatif. Oke, supaya kada betahata salah, tulis dulu negatifnya, hanya menghitung. Soalnya kena mau kada ditulis berdahulu bisa kada ingat, ya biasanya nang kayak itu. Lanjut, ini kisahnya kertas coretan ibu. 1024 ditambah 512 dikurang 4 kurang 2 2 kurang 1 1 0 kurang 5 kada cukup. Nah pinjam ke sebelah, di sini jadi 10, ini sisa 0. 10 kurang 5 5. Nolnya turunakan kah? Kalau 0 di muka kada usah diturunakan, jadi jawabannya adalah 512. Oh tadi ada negatifnya, nah berarti negatif 512. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan antara bilangan positif dan negatif atau sebaliknya. Untuk bilangan positif dan negatif atau negatif dan positif jika dijumlahkan, di sini Ibu olahkan ada langkah pengerjaannya supaya nyaman. Langkah pertama adalah tentukan angka yang lebih besar. Langkah kedua, tentukan hasilnya positif atau negatif berdasarkan angka yang lebih besar tadi. Langkah ketiga, angka yang besar dikurang angka yang kecil. Oke, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 adalah bilangan negatif, 5 adalah bilangan positif. Oke, tidak seperti contoh sebelumnya, tadi bilangan positif dan positif hasilnya pasti positif semua. Kalau bilangan negatif dan negatif dijumlahkan hasilnya pasti negatif semua. Nah, berbeda di sini. Positif dan negatif hasilnya belum tentu positif, hasilnya belum tentu negatif. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita umpati langkah pengerjaannya. Nah, oke, langkah pertama, tentukan angka yang lebih besar. Kada kawa sembarangan, kita menentukan angka yang lebih besar itu caranya kita lihatin. Negatifnya pokoknya nakai ditinggal aja. Itu caranya. Di sini ada 2 dan 5. 2 lawan 5 ganalan siapa angkanya? Ganalan 5. Oke, Ibu garis 5. 2 ini negatif, 5 ini positif. Karena lebih besar 5, maka tentukan hasilnya positif atau negatif. Jar langkah pengerjaan nomor 2. Karena kita garis 5 yang lebih besar dan 5 ini adalah positif, maka hasilnya pasti positif. Nah, Ibu tulis positif dulu sementara lah supaya ingat. Lanjut ke langkah yang ketiga. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Nah, yang besar kan tadi 5. Walaupun di sini tambah, sudah jadi jalannya tetap dikurang walaupun di sini penjumlahan karena ini negatif dan positif. Nah, langkah ketiga tadi angka yang besar dikurang angka yang kecil. 5 dikurang 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, positif itu kan usah ditulis nakai. Ibu tadi gesan supaya ingat aja. Nah, maka jawabannya adalah 3. Positif 3. Selanjutnya nomor 2, negatif 6 ditambah 8. Di sini 6 sebagai bilangan negatif, 8 sebagai bilangan positif. Ingat, langkah pertama, tentukan angka yang lebih besar. Di sini negatifnya kita tinggal aja untuk menentukan angka yang lebih besar itu. Ada 6, ada 8. Lebih besar yang mana? Lebih besar 8, maka kita garis 8. Nah, yang kedua, tentukan hasilnya positif kah negatif kah berdasarkan angka yang sudah kita garis tadi, angka yang lebih besar tadi. Yang negatif 6 adalah negatif, yang 8 adalah positif. Karena yang lebih besar adalah bilangan positif yaitu 8, maka hasilnya pasti positif. Kalau saya Ibu tulis gini lah, pokoknya ingatkan hasilnya positif. Sisanya langkah ketiga adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Yang besar adalah 8. 8 kurang 6, 2. Maka jawabannya adalah positif 2. Lanjut supaya tambah paham lagi. Nah, di sini ada negatif 10 ditambah 3. Bilangan negatif dan bilangan positif dijumlahkan. Nah, langkah pengerjaannya, tentukan angka yang lebih besar. Ingat, tadi negatifnya tutupi aja. 10 kah 3 kah yang lebih besar? Lebih besar adalah 10. Nah, maka kita garisi. Nah, 10 ini adalah bilangan negatif. Karena yang kita garis dan lebih besar adalah 10 dan ini ternyata bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah,
ini yang langkah nomor 2 kita sudah menentukan hasilnya adalah negatif. Nomor 3, angka yang besar dikurang angka yang kecil. Yang besar tadi ini yang kita garis. 10 dikurang 3, hasilnya 7. Maka hasilnya adalah negatif 7. Nomor 4, negatif 25 ditambah 10. Langkah pertama tadi ingat, sambil diingat-ingat, Kak Ibu tampilkan lagi di papan tulisnya. Langkah pertama adalah menentukan mana angka yang lebih besar. Ada 25 dan ada 10, otomatis lebih besar 25, maka kita garis. Karena langkah kedua adalah tentukan hasilnya positifkah negatifkah dengan melihat angka yang lebih besar tadi atau angka yang sudah Ibu garis ini. 25 adalah bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, langkah terakhir atau langkah ketiga adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Yang besar ini 25 dikurang 10 sama dengan 15, maka hasilnya adalah negatif 15. Contoh soal nomor 5. 5 ditambah negatif 9. Nah, Ibu paling, kalau tadi negatif berdahulu, positif di belakang, kali ini positif yang di muka, negatif yang di belakang. Sama aja Nakai. Pertama-tama langkahnya ya tadi menentukan mana angka yang lebih besar. Pokoknya kalau negatif tuh tutupi aja dulu. 5 lawan 9. Yang mana yang lebih besar? Lebih besar 5 kah lebih besar 9? Lebih besar 9, maka garisi. Nah, oke, langkah kedua, tentukan hasilnya positifkah, negatifkah berdasarkan angka yang lebih besar tadi atau angka yang sudah kita garis. Karena yang kita garis ini bilangannya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, langkah ketiga adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jangan 5 dikurang 9 kayak pemhitungnya tangan 5 mengurangi lon 9 kada cukup. Makanya tadi peraturannya atau langkahnya angka yang besar dikurang angka yang kecil. Yang besar tadi yang sudah bergaris yaitu 9. 9 dikurang 5 4. Ya, maka hasilnya adalah negatif 4. Kalau misalkan hasilnya 4 saja, salah. Karena hasilnya adalah negatif 4. Jangan disamakan kayak ini. Negatif 3 tadi sama aja lon 3, salah nah kayak. Atau negatif 100 sama lon 100, beda. Jadi kalau negatif ini artinya berhutang, nang ini bisi duit, kada mau pang disamakan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ini materinya kayaknya dicatat nak lah. Pokoknya dari atas sini mencatatnya, habis itu ke bawah sini. Terus yang ini jangan di samping kayak Ibu. Kalau Ibu hendak kayak di bawah nah, tapi kada cukup masa Ibu menulis ke meja ya. Kalau makanya Ibu tulis di sini. Kalau bubuhan pian di buku pasti cukup di bawah. Jangan pakai higan kayak Ibu. Kena kada rapi catatannya. Koler kena membacanya. Jadi kena habis tuntung ini, catat ini di bawahnya. Nah, ini di bawahnya juga. Jangan bekehi, gak kada apa-apa nakai boros, tapi demi pendidikan. Paham? Oke, selanjutnya setelah tuntung mencatat, kerjakan latihan sesuai petunjuk. Ingat, petunjuk itu nakai dibaca, dibuka dulu. Nang lampiran Ibu tuh dibuka, di dalamnya tuh ada petunjuk kena di atasnya tuh gini, sebelum membuka lampiran ada juga petunjuk. Jangan betakun dulu. Nih betakun dulu dibuka kada. Nah, kada apa-apa pang betakun tuh, cuman kalau misalkan petunjuknya tuh sudah jelas-jelas ada. Kerjakan di buku ini jari Ibu. Petunjuk tidak perlu disalin. Nah, kada perlu lagi disalin. Kada perlu lagi ditakuni hal-hal yang ada sudah di petunjuk. Paham? Budayakan membaca sebelum bertanya. Oke, habis ini kerjakan latihan tadi jari Ibu. Latihannya ada di buku paket, petunjuknya ada kena di judul latihan 4. Nah, oke, Ibu akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran hari ini kita sudahi sampai penjumlahan dulu. Besok nanti kita akan sambung pengurangannya pulang. Nah, ingat yang ini silahkan dicatat di buku catatan matematika. Mencatatnya nakai dari atas inilah. Terus ini dicatat juga. Setelah sampai sini, yang Ibu di samping sini karena Ibu kada muat di bawah. Nah, hendak Ibu di bawah nah, tapi kada muat. Masa Ibu mencatat ke meja atau ke lantai ya, kalau nanti buhan pian di buku tuh pasti muat. Yang ini anak di bawah anak lah. Jangan ke samping kayak Ibu karena di buku pasti muat. Kada apa-apa anaknya boros, yang penting demi pendidikan. Jadi habis ini tulis di bawahnya yang ini. Nah, ke bawah aja, jangan ke samping. Paham? Terus juga setelah tuntung mencatat, kerjakan latihan matematika di buku paket. Ada kena petunjuknya Ibu upload juga di GC. Jadi baca dulu petunjuknya bujur-bujur. Jangan betakun dulu. Jangan langsung betakun sebelum membaca petunjuk. Budayakan membaca sebelum bertanya.
Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas salah-salah Ibu tepepulalit bepander. Karena Ibu nakai kada biasa juga mengajar lewat video nih han kayak YouTuber ya, kalau kena berbahasa Indonesia, kena berbahasa Banjar, kada jelas lalu jar. Mudah-mudahan cara Ibu nakai ini bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Ibu sudahi, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.